Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khairul Muzadi dengan NIM 2002101011010 akan mempresentasikan presentasi analisis desain sistem informasi. Eh, Kita mulai dari pokok pembahasan. Sini yang saya buat ada 4. Itu pertama definisi analisis desain. Yang kedua, tujuan analisis desain. Ketiga, teknik analisis desain. Keempat, manfaat analisis desain. Tujuan subpokok bahasan, yaitu ada 4 juga: mengetahui definisi analisis desain, mengetahui tujuan analisis desain, memahami teknik analisis desain, mengetahui manfaat analisis desain. Kita ke pendahuluan dulu. Dalam desain sistem informasi, analisis sangat diperlukan karena merupakan suatu teknik atau metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembutuhannya untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. Sistem juga merupakan suatu proses pengumpulan dan menginterpretasikan kenyataan-kenyataan yang ada, mendiagnosa persoalan dan menggunakan keduanya untuk memperbaiki sistem. Yang pertama, definisi analisis desain. Analisis merupakan teknik pemecahan masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian yang kedua, tujuan analisis desain. Yang pertama yaitu mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang akan dapat ditandatangani. Yang kedua, mempelajari sistem yang sedang berjalan saat ini. Yang ketiga, merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru. Yang keempat, mengevaluasi sistem yang telah ada. Yang kelima, menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem, memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, teknik analisis desain. Itu merupakan kebutuhan sistem informasi yang akan menjadi model atau gambaran dengan teknik analisis. Contohnya, kebutuhan fungsional dapat dimodelkan dengan salah satu contohnya menggunakan yang pertama requirement definition, yang kedua data flow diagram, yang ketiga use case diagram, yang keempat proses model, yang kelima data model. Kemudian yang keempat terakhir, manfaat analisis desain. Yang pertama itu dapat mengetahui sistem dan membuat berbagai laporan presentasi keuangan dan lain-lain. Sistem ini sangat banyak perusahaan yang memakai metode ini, dan hasilnya mereka bisa memperbaiki berbagai masalah dan menjaga persediaan konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Kemudian yang terakhir, mempermudah sistem informasi untuk mengolah berbagai permasalahan atau juga mengurangi biaya. Kesimpulannya yaitu analisis secara umum adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya, lalu ditafsirkan maknanya. Analisis data sangat penting bagi semua sektor industri. Beberapa manfaat analisis data adalah untuk memprediksi perilaku pelanggan, mengukur tingkat produktivitas, dan membuat keputusan berdasarkan data. Baik, itulah presentasi dari saya Ahmad Khairul Muzadi. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.